Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin, amin ya robbal alamin. Oh, masih dalam suasana puasa ya, buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa, semoga kuat dan semoga amal ibadahnya terima ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, penulis asal Kota Sampit, Kalimantan Tengah, yaitu Bang Beben. Wow, atau Ahmad bin Bella. Dan kisah kali ini adalah kisah tentang satu santet yang sangat mengerikan dari tanah Kalimantan, yaitu Parangmaya. Oh, perang santet di tanah Kalimantan. Dan buat teman-teman yang suka baca ya, bisa beli bukunya nih, buku Parangmaya karya dari Ahmad bin Bella atau Bang Beben. Keren banget. Jadi buat teman-teman yang suka baca nih, wajib nih punya ini. Nanti linknya juga ada ya di deskripsi. Jadi bisa langsung pesen aja, harganya juga murah banget. Dan cocok lah ya buat kantong kita. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Beben atas kisahnya yang luar biasa, atas izinnya kami untuk membawakan kisah ini. Dan pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan. Perang santet di tanah Kalimantan. Parangmaya Part 1. Belum Badat, dua kata yang merupakan ungkapan orang Dayak untuk selalu menjaga sikap dan perilaku di tanah Kalimantan, tanah keramat yang kental akan adat istiadat, hutan belantara, sungai besar, binatang buas, serta hal-hal mistis di luar nalar. Ungkapan itu pula yang membuat orang tuaku berhasil bertahan sejak memutuskan meninggalkan tanah kelahiran di Pulau Jawa untuk memperbaiki nasib dengan menjadi transmigran di Kalimantan pada awal 80-an. Rapto, nek wis ra betah, mulih ae. Dadi buruh atau tukang beca ya ora apa-apa. Mangan ramangan sing penting kumpul, ucap padeku pada bapak sewaktu kami pulang kampung setelah 5 tahun tidak ada kabar. Namun bapak hanya tersenyum. Kata bapak, selama di perantauan kehidupan kami baik-baik saja, tidak ada hal-hal buruk seperti yang dikhawatirkan orang-orang di kampung halaman. Sing penting belum badat, mas. Jaga sikap dan perilaku, insya Allah kita akan baik-baik saja dimanapun berada, kata bapak. Apa yang disampaikan bapak tidak sepenuhnya salah. Memang sejak SD di Kalampangan hingga menamatkan pendidikan keguruan di Palangkaraya, tidak ada permasalahan berarti yang kami hadapi. Hingga kemudian aku menjadi guru sebuah SD di pedalaman, tepatnya di hulu Sungai Barito. Disinilah pertama kalinya aku bersentuhan dengan betapa mistisnya tanah Kalimantan. Sebuah peristiwa mengerikan yang berhubungan dengan dunia arwah, tidak hanya menyaksikan tapi ku alami sendiri hingga membuatku dihantui ketakutan dan trauma sampai detik ini. Tragedi ini kualami pada awal tahun 2000-an, tepat 2 tahun lebih sedikit ketika aku menjadi pengajar muda di desa Petak Gantung, sebuah desa yang berada di daerah perbukitan dan dikelilingi hutan rimba. Semua bermula pada suatu sore saat aku sedang bermain voli dengan para pemuda desa. Seorang bocah kecil berumur sekitar 10 tahunan terlihat berlari di atas rerumputan halaman sekolah lalu menerobos kerumunan penonton yang riuh. Dengan menenteng es teh dalam wadah plastik gula dan nafas yang terengah, bocah itu segera berteriak dari pinggir lapangan, Pak Kasno." Berulang-ulang bocah itu berteriak-teriak, tapi suaranya kalah dengan keributan penonton yang tegang. Setelah beberapa saat baru kusadari kalau ia memanggil namaku. "Ada apa kau?" tanyaku sambil menyeka keringat.
Bocah ini adalah Agau, muridku yang duduk di bangku kelas 4 SD. Dipanggil ayah, disuruh ke rumah sekarang. Ayahmu, tumben? Ya, yang dimaksud adalah Pak Salundik, ayahnya si Agau sekaligus kepala sekolah tempatku mengajar. Setahun terakhir, hubunganku dengan Pak Salundik merenggang. Semua itu berawal dari datangnya seorang guru muda perempuan bernama Sarunai. Gadis muda berambut lurus itu kemudian menjadi dekat denganku, namun Pak Salundik sepertinya tidak suka aku dekat dengan anaknya. Baik Gau, aku ke rumah setelah ganti pakaian. Agau kemudian berlalu. Biasanya sore seperti ini pergi ke sungai bersama teman-temannya. Aku lantas ke rumah dinas di belakang sekolah mengganti pakaian olahraga dengan baju biasa. Kupacu sepeda motor, melewati jalanan desa yang masih berupa tanah merah. Motor beberapa kali terentak karena jalan yang tidak rata. Di depan rumah-rumah penduduk berdiri patung berbentuk manusia terbuat dari kayu ulin yang disebut sapundu, serta rumah kecil yang dinamakan sandung. Sapundu merupakan bentuk penghormatan pada leluhur atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Konon pada zaman dahulu patung sapundu digunakan untuk mengikat kurban manusia sebagai persembahan pada orang yang meninggal. Kurban manusia itu merupakan tawanan dari hasil berperang dengan suku atau kampung lainnya. Sedangkan sandung digunakan sebagai tempat menyimpan kerangka tulang belulang orang yang telah meninggal. Di dalam sapundu diletakkan berbagai sajen berupa kayu gaharu bakar, kopi, rokok, daging babi dan ayam, tuak baram, aneka kue dan hidangan lain. Pagi hari dipersembahkan, malam hari sudah menghilang, entah siapa yang mengambil. Aku tidak mau cari perkara. Memang desa ini masih kental akan adat istiadat warisan leluhur. Selain itu, sebagian besar penduduk menganut kepercayaan lama yang disebut kaharingan, sebuah kepercayaan yang telah ada jauh sebelum agama-agama besar masuk ke negeri ini. Setelah beberapa menit, motorku akhirnya tiba di pekarangan rumah Pak Salundik. Rumahnya berbentuk panggung dengan halaman yang cukup luas dan ditanami tebu hitam berbaris rapi di balik pagar. Sebuah sapundu berwujud wanita berdiri tegak, ya, mendiang istrinya Pak Salundik. Di teras, terlihat 3 orang lelaki tengah bercengkrama. 2 orang sudah separuh baya dan seorang lagi masih muda. Pria dengan perawakan berisi yang sudah sangat ku kenal, Pak Salundik. Pria yang duduk di hadapannya, wajahnya tak pernah kulihat di desa ini. Sedangkan yang muda bisa jadi itu anaknya bapak itu. Mendadak, perasaanku menjadi tidak nyaman. Sepertinya Pak Salundik hendak memperkenalkanku pada calon besan dan menantunya. Cilaka batinku. Dalam beberapa minggu ke depan, aku akan terpuruk dalam sakitnya penderitaan asmara. Tapi aku tak gentar. Apapun akan aku hadapi agar Sarunai menjadi jodohku. Begitu melihatku datang, 3 pria tadi bergegas menuruni tangga dengan wajah lega. Segera ku parkir motor di bawah pohon jambu dan bergegas menghampiri mereka yang sepertinya tidak sabar menunggu. Kasno, antar saya ke seberang ya, seloroh Pak Salundik tanpa basa-basi. Inggih Pak, jawabku terbata. Motorku sedang rusak, jadi aku minta tolong antarkan ke desa seberang, desa Sei Bahandang. Inggih Pak, tidak masalah. Rupanya bapak-bapak tadi adalah tamunya Pak Salundik. Yang tua namanya Pak Gerson, mantan pembakal atau kepala desa yang gagal kembali menjabat pada pilkades lalu. Sedangkan si pria muda adalah tukang ojek yang mengantarnya dari ibu kota kecamatan. Bang Kasno, aku tersentak saat suara merdu dan manja memanggil dari teras. Berpegangan pada pagar, gadis itu tersenyum malu-malu polos. Sarunai, rambutnya yang hitam lurus tergerai, bergoyang pelan tertiup angin. Kurasakan tubuhku panas dingin saat matanya yang tajam menatap ke arahku. Bang Kasno jangan melamun. Iya dek, ada apa? Nanti pulang dari kecamatan bawakan martabak ya. Iya dek, tenang saja. Ku bawakan yang paling besar buat Dek Sarunai, balasku seraya menebar senyum. Pak Salundik berdeham cukup keras, sepertinya gusar melihat kemesraan antara aku dan anaknya. Sarunai, ambilkan tas rotanku.
Masukkan senter. Sepertinya kami pulang malam, perintah Pak Salundik pada Sarunai. Dua buah sepeda motor pergi meninggalkan desa, menuju ibu kota kecamatan, melewati jalan yang membelah belantara. Sepanjang jalan, pohon-pohon besar berdiri tegak tinggi menjulang di kiri dan kanan. Sesekali terdengar bunyi klakson yang sangat nyaring dari depan, menandakan truk kayu lodging akan lewat. Duduk di boncengan, kata Pak Salundik, ia dimintai tolong untuk mengobati anaknya Pak Gerson yang sakit sejak 6 bulan terakhir. Gara-gara anaknya sakit, Pak Gerson sampai memutuskan mundur dari pemilihan pambakal dan fokus demi kesembuhan sang anak. Pak Gerson bahkan pernah membawa putrinya berobat sampai ke rumah sakit di Banjarmasin, tapi tidak ada hasil. Dan Pak Salundik adalah orang pintar ketiga yang diminta untuk menyembuhkan anaknya. Memang Pak Salundik dikenal sebagai orang yang mengerti perihal gaib, kendati ia menolak disebut dukun. Tadi kata Pak Gerson, anak perempuannya sakit aneh. Dia suka mengamuk dan berteriak-teriak setelah matahari terbenam. Dia juga suka melempar barang-barang di rumah. Yang paling aneh, anaknya itu hanya mau makan ayam mentah yang masih berdarah. Aku yang awalnya tidak tertarik menjadi penasaran ketika mendengar ada orang makan ayam hidup-hidup. Ayam mentah? Masih berdarah? Ayam hidup, Pak? Ya, sungguh aneh. Gadis kecil berusia 10 tahun selama 6 bulan ini menolak makan nasi layaknya manusia normal. Dia hanya mau makan ayam mentah yang masih berdarah. Sungguh gadis yang malang, keluh Pak Salundik. Sulit kubayangkan ada gadis kecil berperilaku liar bagai hewan buas. Firasatku mengatakan anaknya Pak Gerson terkena gangguan makhluk halus. Terus Pak, apa kata Pak Gerson lagi? Pak Salundik diam membenarkan duduknya karena motor kembali terentak-entak. Jalanan tanah liat membuatku harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir, apalagi di sisi kiri berupa jurang yang sangat dalam. Kata Pak Gerson, anaknya kemungkinan terkena parang maya. Sebenarnya aku malas bila harus berurusan dengan parang maya. Terlalu berisiko. Parang maya? Maksudnya santet? Ya, bisa dibilang semacam santet. Salah penanganan bisa-bisa malah menyasar ke yang menyembuhkan. Karena itulah, sudah lebih dari 20 tahun ini aku tidak mau berurusan dengan parang maya. Hanya saja, bila benar terkena parang maya, sepertinya ada yang janggal. Janggal? Maksudnya janggal bagaimana, Pak? Tanya aku penasaran. Parang maya berbeda dengan karuhe ataupun pulih. Karuhe akan membuat orang menjadi linglung, sedangkan pulih membuat sebagian tubuh membusuk dan penuh belatung, umumnya di bagian mulut atau kelamin. Jika benar terkena parang maya, harusnya anaknya sudah meninggal di hari ke-40. Sangat aneh, anak itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Oleh karena itu aku penasaran, seperti ada sesuatu yang mendorongku untuk ke sana. Mungkin saja. Kalimat Pak Salundik tertahan, seperti ada yang disembunyikan. Kupacu motor lebih cepat agar tidak terlalu jauh dengan ojeknya Pak Gerson di depan. Setelah melewati mes perusahaan kayu yang terbengkalai, kami melewati Telaga Jimat, sebuah telaga angker yang memiliki air jernih dan tenang serta dikelilingi pohon pisang bangkaran. Di depan telaga, di bawah pohon besar, berdiri sebuah sandung yang ditutupi kain kuning, penanda bahwa daerah tersebut kawasan keramat dan ada penunggunya. Entah kenapa, seketika aku merasa tengkuk terasa hangat seperti ada yang meniup. Mungkin saja ini adalah cara agar kau tak lagi mendekati putriku, tutur Pak Salundik seraya menepuk pundakku 3 kali. Entah apa maksud Pak Salundik berucap seperti itu. Aku tidak ambil pusing. Tiba di pertigaan, ku arahkan sepeda motor belok ke kiri melalui bukit belah yang dibuat pada zaman Belanda. Setelah itu, ku bawa motor berhati-hati menuruni jalur bukit ular yang curam. Dikatakan bukit ular karena jalan yang melintasi bukit ini berkelok-kelok seperti ular. Lengah sedikit, pengendara akan terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam.
Sesudah melewati beberapa dusun dan kebun karet warga, akhirnya kami tiba di ibu kota kecamatan. Tempat ini didiami oleh sebagian besar penduduk Dayak pesisir yang menganut agama Muslim. Selain itu, juga ada pendatang dari Banjar, Jawa, bahkan Sumatera. Setelah mendapatkan tempat parkir, aku, Pak Salundik, dan Pak Gerson langsung meniti tangga kayu menuju dermaga, sedangkan si tukang ojek kembali ke tempat mangkal untuk mencari penumpang. Begitu menjejakkan kaki di dermaga, seorang jurumudi perahu motor atau kelotok langsung menghampiri. "Mau kemana, Mang?" tanyanya dengan logat Dayak pesisir yang kental. "Saya Bandang," jawab Pak Gerson. Tawar-menawar harga selesai, kami bertiga lalu mengikuti si jurumudi menuju kelotok yang bertambat. Pak Gerson, orang pertama yang masuk ke dalam kelotok, kemudian disusul Pak Salundik. Ketika aku menjejakkan kaki di dalam kelotok, tiba-tiba saja kepalaku terasa pusing, dunia terlihat berputar-putar, dan pandanganku menjadi gelap, bro. Tubuhku ambruk seketika dan kepalaku membentur sisi kelotok yang keras. Asam lambung terasa naik dan perutku mendadak perih bagai ditusuk jarum. Tak sanggup lagi ditahan, ku muntahkan isi perut berpegangan pada sisi kelotok. Aku muntah berkali-kali di Sungai Barito. "Kasno, kamu kenapa?" tanya Pak Salundik panik. Tidak ada kata-kata yang keluar. Lagi-lagi isi perutku berhamburan di sungai jadi makanan ikan-ikan. Mataku sampai berair dan tubuhku benar-benar kehilangan tenaga. "Kenapa dia?" tanya Pak Gerson bingung. "Entahlah, mungkin masuk angin. Bisa juga takut sungai. Dia ini tidak bisa berenang," jawab Pak Salundik sembari memijat-mijat pundakku. Kembali tengkuku terasa hangat, sepertinya sengaja ditiup Pak Salundik. "Bagaimana, Mang? Jadi berangkat?" seru jurumudi sambil memegang haluan kelotok. Pak Gerson menatap Pak Salundik dan dibalas anggukan. "Berangkat, Bang," sahut Pak Gerson. Pak Salundik dan Pak Gerson lalu memapa tubuhku, membiarkanku berbaring di dalam kelotok. Deru mesin kelotok langsung meraung-raung membawa kami mengarungi Barito ke arah hilir. "Naik kelotok ke mabuk, Mang? Kayak orang susah aja." Ledek jurumudi di balik setir. Tidak kugubris celetukannya, otakku dilanda kebingungan. Jika mabuk karena naik kapal laut atau mobil, aku masih maklum, tapi naik kelotok itu sungguh di luar nalar. "Minum dulu." Pak Salundik menyerahkan sebotol air mineral dari tasnya, tapi aku menolak. "Tidak usah, Pak, terima kasih," balasku. "Minum saja agar cepat baikan," paksa Pak Gerson. Mereka berdua terus bersikuku sehingga aku benar-benar terpojok. Setelah mengucap basmalah dengan terpaksa, ku minum air pemberian Pak Salundik. Instingku mengatakan bahwa air ini tidak beres. Aku curiga Pak Salundik punya maksud tersembunyi. Meski tidak bisa berenang, sudah berkali-kali aku naik kelotok tapi tak pernah mabuk jika dirunut. Semua seakan menjadi jelas. Pertama, di perjalanan tadi, ia meniup tengkuk lalu memukul pundakku 3 kali. Kedua, dia memaksaku meminum air pemberiannya, dan yang paling jelas, apa maksudnya dengan berkata jika ini adalah cara agar aku tidak lagi dekat dengan Sarudai. Kecurigaanku tidak berlebihan. Semua orang di desa tahu tentang kemampuannya. Selain sebagai kepala sekolah, Pak Salundik memang dikenal sebagai Panatamba, yaitu orang yang kerap diminta bantuan bila ada orang sakit atau terkena gangguan makhluk halus. Biasanya, Pak Salundik membacakan doa-doa pada air mineral botolan yang dibawa sendiri oleh warga. Bila agak berat, Pak Salundik minta disiapkan ayam putih dan merah, lalu mendatangi rumah warga itu untuk melakukan ritual tertentu. Memang, masyarakat di sini lebih percaya pada mistis daripada hal medis, apalagi puskesmas sering kosong karena tidak ada petugas yang berjaga. Aku tidak menampik. Pak Salundik tidak pernah meminta bayaran, karena itu ia menolak disebut dukun, apalagi ia tidak membuka praktek. Meski begitu, selalu saja ada warga yang memberikan sayur hasil kebun atau padi hasil panen sebagai ucapan terima kasih. Pak Salundik juga pernah diminta oleh pembakal atau kepala desa untuk menjadi mantir, yaitu tetua adat di kampung, namun beliau menolak dengan alasan belum layak.
Meski begitu, beliau kerap memimpin upacara ritual manugal, yaitu ritual untuk memulai musim tanam. Pada saat musim panen, maka beliau juga diminta memimpin ritual mengetem. Awalnya, aku menganggap apa yang dilakukan Pak Salundik tidak lebih karena ia dituakan hanya sebagai penghormatan warga desa pada orang yang lebih mengerti perihal adat istiadat. Akan tetapi, semua pandanganku tentangnya berubah pada tahun lalu. Waktu itu, ibu kota kecamatan gempar karena murid-murid SMA di sana mengalami kesurupan massal selama berhari-hari. Ustadz, pendeta, maupun basir angkat tangan, petugas polsek dan koramil juga tidak tahu harus berbuat apa. Hingga pada hari kelima, Pak Camat meminta Pak Salundik untuk melakukan ritual pembersihan. Aku ingat sekali peristiwa hari itu karena aku dan beberapa orang guru juga menemani Pak Salundik ke SMA di kecamatan. Waktu itu, Pak Salundik hanya membacakan doa-doa pada segelas air, lalu memercikannya pada sudut-sudut sekolah menggunakan daun kelapa yang dianyam. Aktivitas Pak Salundik terhenti pada sebuah pohon besar yang baru ditebang di belakang kelas 1. Ia kemudian berbicara dalam bahasa Dayak, lalu menuangkan seluruh air pada batang pohon itu. Sungguh ajaib. Seluruh siswa perempuan yang berteriak-teriak di seluruh penjuru sekolah mendadak berhenti. Lain kali, jangan sembarangan menebang pohon. Bisa-bisa ada penghuninya. Tidak ada salahnya memberikan sedikit sesaji sebagai bentuk penghormatan atau permisi pada penghuni alam bawah. Ada diisi, lembaga dituang. Ingatlah untuk selalu belum bahadat, ucap Pak Salundik seraya menyekap peluh di dahinya. Iya Pak Hari, kami hilaf. Rencananya kami akan mengadakan penambahan gedung sekolah, tapi tak disangka sekolah ini ada penunggunya, terang kepala SMA. Sejak hari itu, SMA di ibu kota kecamatan aman tentram hingga sekarang. Tidak ada lagi kesurupan massal atau hal mistis lainnya. Mungkin karena kemampuannya berhubungan dengan dunia arwah, tidak ada pemuda yang berani mendekati anaknya Pak Salundik. Matahari semakin tergelincir ke barat. Di langit, senja kuning kemerahan sebentar lagi akan tampak. Sekitar pukul 4:30 sore, kami menginjakan kaki di dermaga desa Sei Bahandang. Setelah membayar jasa klotok, kami bertiga meniti tangga menuju jalan desa. Beberapa kali aku limbung karena pusing yang belum hilang. Untung saja Pak Salundik dan Pak Gerson sigap meraih tubuhku. Setelah tertatih bagi orang tua, akhirnya aku berhasil mencapai jalan utama. Segera kuikuti langkah mereka menuju arah hulu desa. Tatapan sinis dan bisik-bisik para ibu yang duduk-duduk di depan rumah membuatku keheranan. Mereka menatap kami penuh curiga, seolah bermusuhan pada orang asing. Memang pada sore hari biasanya warga berkumpul di depan rumah setelah seharian beraktivitas di ladang. Kami terus melangkah di atas jalan tanah liat yang penuh debu dan kerikil. Di depan terdapat beberapa orang warga yang sepertinya sedang kerja bakti memperbaiki parit dan jalan desa. Ketika berpapasan, kuucapkan permisi sebagai tanda kesopanan, namun mereka sepertinya tidak menggubris. Mereka hanya sibuk dengan parang dan cangkul masing-masing. Seorang bapak-bapak yang mengenakan singlet sedari tadi terus memperhatikan kami. Tato motif kembang terong menghiasi pundak bagian depannya. Sorot matanya tajam, mengawasi gerak-gerik kami bagai hewan buas yang mengincar mangsa. Pada satu titik, lelaki itu beradu mata dengan Pak Salundik. Gawat, gumamku dalam hati, mereka berdua saling menantang. Dan benar saja, begitu jarak kami sudah dekat, lelaki bertato itu mendadak berdiri. Aku bergidik ngeri saat kulihat tangannya menggenggam erat sebilah mandau yang tajam. Aku semakin panik ketika para lelaki lainnya juga tiba-tiba saja berdiri. Mereka melingkari kami bertiga dengan parang dan cangkul di tangan masing-masing. Kulirik, Pak Gerson terlihat cemas, tubuhnya gemetar dan nafasnya memburu. Bukannya takut, Pak Salundik malah semakin mendekat dengan lelaki bertato tadi. Dia sorongkan wajah hingga adu tatap dengan laki-laki itu hanya dalam jarak sejengkal. Jelas sekali mereka saling menakar kekuatan.
Sakit kepalaku mendadak hilang. Demi melihat keadaan itu, jantungku berdegup kencang dan darahku berdesir hebat. Aku mulai membaca surat Al-Fatihah dalam hati, berharap bisa selamat. Bapak-bapak yang tadi melingkari kami saling lirik dan saling angguk seakan kode untuk kejadian terburuk. Pria di hadapan Pak Salundik mundur selangkah, mengatur jarak untuk menebas leherku. Edarkan pandang, mencari celah untuk melarikan diri. Sepertinya sebentar lagi akan ada perkelahian tidak seimbang. Darah merah akan mengucur dan membasahi jalan yang berdebu dan penuh kerikil. Karena desa ini sesuai namanya Seibahandang, yang artinya desa sungai darah. Besar juga nyalimu Salundik. Rupanya banyak juga baju yang kau bawa ke sini, kata lelaki itu dengan mata melotot. Tak gentar Pak Salundik balas melotot. Dengar, aku tidak mengenalmu dan kemari bukan ingin cari perkara. Tapi kau tahu siapa namaku, artinya kau tahu siapa aku. Setetes saja darahku mengalir di sini, maka akan kupastikan desa ini akan sesuai dengan namanya, Desa Sungai Darah. Kurasa kau tak ingin berurusan dengan para Sanghyang. Mendengar kata Sanghyang, lelaki itu mendadak berubah sikap. Ia tampak gentar dan juga ragu. Para lelaki yang tadi mengelilingi kami juga mulai hilang keberanian. Dad, sudahlah, sergap Pak Gerson. Kau sudah dapatkan apa yang kau inginkan. Biarkan aku mengurus keluargaku. Pak Gerson menarik tanganku dan Pak Salundik. Di bawahnya kami menjauh. Para lelaki yang tadi mengelilingi segera menyingkir. Terburu, kami melangkah menyusuri jalan desa yang hanya berupa tanah liat. Aku mencuri pandang ke arah belakang. Rupanya para lelaki tadi masih mengawasi kami dengan tatapan bermusuhan. Siapa pria tadi? Tanya Pak Salundik sembari mengatur nafas. Dan Om bakal terpilih di desa ini. Dia saingan terberatku pada pemilihan kades yang lalu, decak Pak Gerson sembari melangkah. Lelaki itu, sambung Pak Salundik. Sudahlah, perkara gaib sulit untuk dibuktikan. Kami terus melangkah, menyusuri jalanan desa, melewati barisan sapundu dan sandung menuju rumah Pak Gerson. Jujur, sebenarnya aku masih penasaran dengan apa yang hendak disampaikan oleh Pak Salundik. Hari semakin petang. Saat kami menginjakan kaki di pekarangan rumah Pak Gerson, firasatku mengatakan ada sesuatu yang janggal, tapi sulit kuungkapkan dengan kata. Yang kulihat secara kasat mata hanyalah pekarangan yang ditumbuhi rumput liar tak terpotong rapi. Beberapa tanaman telah kering dan layu. Selain itu, juga ada sebuah galian persegi. Sepertinya itu bekas kolam ikan. Dan yang paling aneh, rumah tetangga di kiri dan kanan nampak kosong. Perkiraanku sengaja ditinggalkan karena rumah itu penuh debu dan sarang laba-laba. Aku bergidik ngeri karena rumah-rumah kosong itu terlihat menyeramkan. Pak Salundik mendadak berjongkok. Dibiarkannya Pak Gerson. Pak Gerson melangkah terlebih dahulu ke dalam rumah. Telapak tangannya menyapu-nyapu tanah lalu menggenggamnya. Tanah di tangan dia remas-remas dan pandangan ia edarkan ke sekeliling. Kasno, aku terlonjak kaget. Sewaktu ia memanggil namaku, aku terpaksa menghentikan langkah dan berdiri di sampingnya. Kasno, Oma iki wingit mengkotut ke opo sing tak lakoni, ngerti? Keherananku semakin menjadi-jadi begitu mengetahui jika Pak Salundik bisa berbahasa Jawa. Namun yang lebih membingungkan adalah maksud ucapannya. Belum sempat terjawab kegunaanku, ia sudah menapakkan kaki di teras rumah Pak Gerson. Begitu masuk rumah, Pak Gerson mengenalkan kami pada istrinya, seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan. Wajahnya kusut karena sedih, matanya sembab karena banyak menangis, tubuhnya kurus karena hilang nafsu makan. Jelas sekali ibu malang ini banyak beban pikiran. Selain itu, juga ada ibu mertuanya, seorang nenek-nenek yang kelihatan masih lincah. Aku merasa ada yang mengganjal saat ia menatapku dengan sorot mata aneh. Dia tertegun selama beberapa detik sampai akhirnya menarik tangannya setelah bersalaman. Yang terakhir adalah adik iparnya, lelaki muda berusia sekitar awal 20-an tahun. Ini adik iparku, namanya Ukar. Sudah 3 bulan dia menganggur. Dahulu
Dia bekerja di kantor desa sebagai juru ketik. Tapi sejak Dehen jadi pembakal, dia diberhentikan begitu saja. Sekarang ia bantu-bantu di ladang, sembari menunggu panggilan kerja dari perusahaan batu bara. Terserahlah jadi apa. Jadi tukang sapu juga tidak masalah, asal tidak menganggur. Kulirik Ukar yang tertunduk lesu, gurat wajahnya menunjukkan kesedihan mendalam. Kata Pak Gerson, sekarang perangkat desa diisi oleh orang-orang Adehan, semua pegawai terdahulu diberhentikan, kecuali Sekdes yang merupakan PNS dan ditunjuk langsung oleh Bupati. Kami kemudian dipersilakan duduk di ruang tamu, menanti hidangan yang akan disuguhkan. Masih kata Pak Gerson, di rumah itu hanya ada mereka berlima, putrinya yang bungsu ada di kamar belakang karena sakit. Dua anak perempuannya bekerja di ibu kota provinsi dan yang laki-laki bekerja di salah satu perusahaan tambang, sedangkan bapak mertuanya baru meninggal 2 bulan yang lalu. Seiring sakitnya Bawi, bapak mertua saya juga ikutan sakit. Tubuhnya tidak bertahan setelah sering muntah darah, ungkap Pak Gerson dengan nada sedih. Silakan diminum seadanya, tawar istri Pak Gerson. Saat menyodorkan gelas kopi, kulihat tangannya yang putih penuh bekas luka gores. Ini ulah si Bawi. Jelasnya, aku hanya mengangguk walau belum sepenuhnya mengerti. Pak Selundik meraih gelas kopi di depannya. Tapak tangan kanan, tiba-tiba ia tangkupkan di bibir gelas kopi yang masih panas. Biar cepat dingin, terang Pak Selundik sembari tersenyum. Pak Gerson hanya mengangguk-angguk melihat sikapnya yang tidak biasa. Setelah beberapa saat, Pak Salundik mencelupkan jari telunjuk ke kopi panas tadi, lalu ia oleskan ke tapak tangan kiri. Olesan kopi di tapak tangan kiri, lalu ia jilat, sungguh ganjil. Ternyata kopinya memang nikmat, pasti hasil kebun sendiri. Kasno, ayo dicoba kopinya. Aku segera paham maksud dari Pak Salundik. Kopi langsung kutuangkan dalam piring kecil, lalu kuseruput dengan santai. Kata orang, pamali menolak kopi nanti bisa kepuhunan. Ujarku. Ternyata kopi buatan istrinya Pak Gerson ini memang nikmat. Tapi yang aneh, Pak Salundik justru melotot ke arahku. Memang orang tua yang aneh. Hari sudah sepenuhnya gelap. Azan maghrib sayup-sayup terdengar dari desa di seberang sungai Jangkrik. Karena riang, burung kedasi ini dan berbagai satwa malam mulai berisik dari hutan yang ada di belakang rumah. Memang ciri khas pedesaan di Kalimantan berada di pinggiran sungai. Di depan rumah membentang sungai besar dan di belakang rumah terhampar hutan belantara yang luas. Ukar menyalakan lampu strongking, lalu menggantungnya di ruang tengah. Seisi rumah seketika terang benderang, tak ubahnya pasar malam. Kata Pak Gerson, malam ini giliran listrik padam di desanya, hal yang lumrah di Kalimantan. Itu pun syukur teraliri listrik. Meski 3 hari menyala dan sehari padam, tidak sedikit desa lain yang belum bisa menikmati jaringan listrik PLN meski negara ini telah merdeka puluhan tahun silam. Usai menikmati kopi hangat dan singkong goreng, kami diajak ke kamar anaknya Pak Gerson yang sakit. Sebenarnya aku malas beranjak karena masih ingin menikmati hidangan yang disajikan, akan tetapi lantaran ingin tahu, ku ikuti mereka menuju kamar yang dekat dengan dapur. Aku terjenuh saat melihat ada beberapa daun sawang digantung di atas pintu kamar. Daun berwarna merah itu berjejer rapi dengan tanda palang dari kapur siri. Setelah membuka pintu, istri Pak Gerson menyalakan lampu teplok dan digantung di dinding. Aku merasa jijik karena kamar ini begitu bau dan jorok, penuh bulu berserakan dan kotoran ayam kering di mana-mana. Seekor ayam muda terlihat meringkuk dengan salah satu kaki yang terikat tali rapia. Refleks, aku memencet hidung karena tidak tahan dengan bau pesing yang menyengat. Pak Salundik menendang kakiku hingga terpaksa aku bernafas menggunakan mulut. Selain itu, kamarnya juga sangat pengap karena minimnya sirkulasi udara. Beberapa palang kayu dipaku tidak beraturan pada jendela yang sepertinya jebol. Berdiri di depan pintu, aku merasa miris dengan apa yang dilihat. Di depan kami terpampang sebuah kelambu lusuh samar-samar
Terlihat siluet gadis kecil di dalam situ hanya duduk mematung dengan pandangan kosong, ukar, menyingkap kelambu, mengangkat tiap tirainya ke atas. Tampaklah seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahunan dengan kondisi mengenaskan. "Inilah putriku, si Bawi. Semoga Pak Haris Salundik bisa membantu," kata Pak Gerson dengan nada yang sedih. Bola matanya menyimpan duka yang mendalam. Badan gadis kecil itu dekil, tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat seperti bayat. Saat melihat kedua kakinya, hatiku rasanya miris. Kedua kakinya dipasung dengan balok kayu ulin. Di balok itu terdapat 2 lubang tempat yang menjulurkan kaki dan diikat dengan tali aduk. Tali terbuat dari jalinan sabut kelapa. Demi melihat itu, tanpa sadar aku ikut meneteskan air mata. Sungguh berat derita yang harus ditanggung gadis kecil ini. Entah peristiwa mengerikan apa yang sedang dihadapinya. Saat dipanggil, gadis kecil itu tidak merespon. Sorot matanya kosong, menatap lurus ke arah langit-langit kamar. Tidak perlu mata batin, orang biasa sepertiku pun akan langsung tahu bahwa gadis kecil ini bukan lagi Bawi. Sepertinya rohnya ada di suatu tempat di hutan sana, sendirian dan ketakutan. Bulir demi bulir air mata mengalir tanpa henti di sudut pipinya yang mungil. Mulutnya juga terus mengucap sesuatu tanpa suara. Ku baca gerak bibirnya mengucapkan kata tolong berulang-ulang. Dia terpaksa kupasung karena mengamuk, tutur Pak Gerson lebah. Ia duduk bersandar pada dinding di sebelah pintu, matanya berkaca-kaca penuh kesedihan. 6 bulan lalu, waktu itu aku sedang sibuk kampanye untuk mencalon lagi sebagai pembakal di desa ini. Dan sejak saat itu, putri kecilku mendadak bertingkah seperti orang hilang ingatan. Dia berperilaku layaknya binatang, memakan ayam mentah yang masih berdarah. Ada nada getir di nada suaranya membuat aku dan Pak Salundik ikut hanyut di dalam duka. Sang istri lantas mendekat, duduk di samping, lalu menyandarkan kepala di bahu sang suami. Hatiku tersentuh melihat keadaan pasangan suami istri ini, benar-benar miris, menyiksa batin. Malam itu, harusnya giliranku yang melakukan kampanye di lapangan desa. Tapi terpaksa ku batalkan saat ibu mertuaku datang dalam keadaan panik. Dia bilang, Bawi menghilang sejak sore. Sudah dicari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Mata Pak Gerson menerawang mengingat kejadian 6 bulan yang lalu. Kata Pak Gerson, sakit Bawi dimulai saat berlangsung pemilihan pembakal. Waktu itu ada 3 calon yang maju di pemilihan. Selain dia yang ingin kembali menjabat, ada Dehen yang juga ikut bersaing. Dehen merupakan saingan terberat, sedangkan seorang calon lagi tidak perlu diperhitungkan. Dukungan warga terpecah menjadi 2, pendukung Dehen dan pendukung pembakal terdahulu Pak Gerson. Suasana desa menjadi tegang, warga saling curiga. Memasuki masa kampanye, Bawi mendadak sakit berhari-hari setelah mandi di sungai. Saat sakit, Bawi sering merenung bagi orang tidak waras. Apabila matahari terbenam, gadis kecil itu sering mengamuk dan melempar barang. Aku mulai sadar ada yang tidak beres. Sewaktu ikan yang kupelihara di kolam mendadak mati dan membusuk. Awalnya hanya 1-2, lalu kian hari kian bertambah. Akhirnya kolam itu kukuras dan ikannya kubuang. Selain itu, tanaman yang tumbuh di pekarangan juga perlahan menjadi layu dan kering, ujar Pak Gerson lirih. Masih kata Pak Gerson, puncaknya adalah ketika Bawi menghilang dari rumah. Malam itu Pak Gerson terpaksa membatalkan kampanye ketika ibu mertuanya mengabarkan jika Bawi hilang sejak sore tadi. Pak Gerson dan beberapa pendukungnya langsung melakukan pencarian ke setiap sudut desa, tapi Bawi tidak ditemukan. Hutan dan sungai dijelajahi, tapi tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan Bawi. Hingga sekitar pukul 1 dini hari, seorang warga yang tinggal di hilir kampung terbangun dari tidur. Suara berisik di belakang rumah membuatnya curiga ada musang atau kucing hutan yang masuk ke kandang ayam. Dengan senter dan mandau di tangan, warga itu lantas membuka pintu dapur. Baru beberapa langkah di halaman belakang, dia langsung terdiam di tempat. Cahaya senternya menyorot, tetesan darah putus-putus di atas tanah.
Bulu kuduknya merinding saat merasa ada sepasang mata tengah mengawasi bersembunyi di dalam gelap. Jantungnya mulai berdegup kencang ketika ada suara desan nafas putus-putus di belakang. Warga itu sadar bahwa kini ia tidak sendiri. Dia menajamkan telinga. Desan nafas itu terdengar semakin kencang seraya diiringi suara langkah kaki mendekat. Warga itu berbalik sebari menebaskan mandau. Brak! Mandaunya menebas angin dan menghantam tiang jemuran. Tiang itu bergoyang-goyang dan mandau itu menancap cukup dalam. Warga itu menarik nafas lega sambil mengurut dada karena tidak ada sesuatu pun yang mengikuti. Dia lantas berbalik dan meninggalkan mandau yang tak bisa dicabut. Dia kembali mengikuti jejak tetesan darah tadi hingga senternya menyorot sosok yang mengerikan. Di depannya ada seorang gadis kecil tengah berjongkok dengan tenang, rambutnya yang panjang terurai ke depan. Warga itu menjerit histeris saat gadis itu mendongak. Wajahnya pucat bagai mayat dan mulutnya belepotan darah segar. Dicekam ketakutan, warga itu terbirit, berteriak-teriak meminta tolong di tengah bala buta. Kami yang mendengar keributan berlari mendatangi sumber suara di ujung desa. Kami dapati seorang warga yang ketakutan dan panik saat kami datangi kandang ayamnya. Disitulah kami dapati Bawi dalam keadaan menyayat hati, ungkap Pak Gerson dengan suara parau. Lanjut Pak Gerson. Saat itu Bawi tengah mengunyah ayam ternak warga tadi hidup-hidup. Dia anteng dan tak peduli saat dihampiri. Diperlukan lebih dari 5 orang untuk meringkusnya karena tenaga Bawi sangat kuat. Dengan terpaksa Bawi diikat menggunakan tali jemuran lalu dikurung di dalam kamarnya. Keesokan malam, Bawi kembali berulah. Saat hendak diberi makan, Bawi tidak ada di kamar. Hanya ada jendela yang telah dirusak dan dibiarkan terbuka menganga. Bawi menghilang selama 3 hari 3 malam. Pada suatu pagi, tiba-tiba saja Bawi sudah ada di depan pintu rumah seperti orang yang linglung. Tubuhnya kotor penuh tanah dan noda darah. Selang berapa lama, 3 orang warga dari desa sebelah datang menuntut ganti rugi. Kata mereka, putri kecilku telah membunuh dan memakan hewan ternak mereka. Sesal Pak Gerson. Pak Gerson tertunduk menahan perih di hati. Sesekali ia menyeka air mata yang mulai mengalir. Masih kata Pak Gerson, salah seorang warga di desa sebelah mendadak dikagetkan dengan suara lengkingan panjang babi miliknya. Ia dan keluarga yang waktu itu sedang menikmati makan malam bergegas memeriksa ke kandang ternak. Ia dan keluarga terlonjak kaget saat menyaksikan seorang gadis kecil tengah merobek perut seekor babi muda menggunakan bulut. Sewaktu didekati, gadis itu justru melompat ke hutan dan menghilang di balik palang. Sejak saat itu, aku berhenti dari pencalonan pembakal dan fokus demi kesembuhan putriku. Segala daya upaya aku lakukan agar Bawi bisa kembali seperti semula. Dia sudah kuantar berobat hingga rumah sakit di Banjarmasin, tetapi tetap tidak ada perubahan. Tuan guru dan pendeta yang kutemui juga angkat tangan. Beberapa orang yang mengaku bisa menyembuhkan juga tidak berhasil. Malah hartaku terkuras. Hening. Pak Gerson terdiam dengan suara isak tertahan. Setelah agak reda, ia mendongak ke arah Pasalundik dengan sorot mata penuh harap. Hari, aku mohon, sembuhkan gadis kecilku. Seperti janjiku, 2 bidang tanah di ibu kota kecamatan akan kuserahkan jika putriku bisa kembali sehat. Pasalundik menghela nafas seolah menimbang baik dan buruk. Selang beberapa saat, akhirnya ia bersuara. Ambilkan garam dan beras, bawakan dalam piring kecil terpisah. Biar ku periksa dulu kondisinya. Istri Pak Gerson bergegas pergi ke dapur sedangkan Ukar langsung menyapu lantai kamar dengan sapu lidi. Ayam yang di pojok langsung melompat-lompat dan menimbulkan bunyi berisik. Kami yang di depan pintu semua terlonjak kaget. Mertua Pak Gerson sampai memukul-mukul pundakku karena latah hingga aku meringis menahan sakit. Istri Pak Gerson kemudian kembali membawa 2 buah piring kecil berisi beras dan garam, lalu diletakkan di depan Bawi. Pasalundik kemudian membaca doa-doa sambil meremas-remas beras dan juga garam bergantian. Setelah selesai, dia menjilat jempolnya dan menempelkan pada beras dan garam di dalam piring.
Beberapa butir beras dan garam yang melekat pada jempol lantas ia tempelkan pada dahi si bawi. Kami yang menyaksikan mendadak tegang, takut si bawi seketika berontak. 1 menit berlalu, tidak ada reaksi apa-apa. Rupanya kami kebanyakan menonton film hantu di TV. Si bawi tetap anteng dengan tatapan kosong, mulut mungilnya sedari tadi masih mengucap tolong tanpa suara. Entah apa yang terjadi, raut wajah Pak Saludik mendadak berubah. Ini bukan bawi. Dia kena puji liau, ditempeli makhluk halus, sedangkan rohnya tersesat di suatu tempat di hutan sana. Ucap Pak Saludik bergetar. Terlihat jelas kalau Pak Saludik sedang ketakutan. Untuk menenangkan diri, dia menyalakan sebatang rokok terburu-buru. Entah apa yang dia lihat, hingga jarinya yang menggamit rokok gemetar. Terus bagaimana, Pak? Tanya istri Pak Gerson terseduh. Pak Saludik hanya menggeleng. Berat, terlalu berat. Aku sudah mencoba memanggil, tapi ada arwah orang mati yang menghalangi. Arwah orang mati? Pak Saludik mengangguk, kemudian menunduk lesu. Ia tak berani menatap langsung wajah istri Pak Gerson yang penuh harap. Maaf, aku tidak bisa membantu. Carilah orang lain yang bisa melakukan ritual balian. Roh jahat ini di luar kemampuanku, lanjut Pak Saludik. Karena yang bersemayam di tubuh bawi adalah Kamiak, arwah orang mati yang hendak menuntut balas. Tutupnya dengan wajah yang pucat. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bang Beben, bener kan? Kalau kisah dari Bang Beben, kisah Kalimantan tuh, mencekam banget, dark banget ya. Terima kasih Bang Beben atas izinnya untuk kami membawakan kisah ini. Bagaimana dalam kisah ini dikisahkan seorang guru ya, seorang guru yang merupakan transmigran. Jadi dari Pulau Jawa dia transmigrasi. Orang tuanya ya dulu dia jadi lahir besar di Kalimantan, sampai sekolah juga sampai menjadi guru di Kalimantan. Dan disinilah petualangan mistisnya itu diceritakan. Makin seru aja ya. Pak Saludik, kepala sekolah yang mana juga merupakan orang bisa juga, dimulai dari desa Sungai Darah. Seiba Handang. Ini seru banget ya. Ini baru part 1 dan kita akan membagi menjadi 7 atau 8 part nantinya. Pokoknya dipantengin aja, jangan sampai ketinggalan buat besok part keduanya, karena akan makin menegangkan lagi kisahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Beben ya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi, buat yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.